Pada masa pandemi, pembelajaran jarak jauh atau dikenal juga dengan PJJ adalah salah satu hal yang dapat dilakukan agar aspek pendidikan tetap berjalan, meskipun hanya di rumah saja. Karena, jika pendidikan terjadi keterbelakangan, akan berdampak pada generasi-generasi emas yang akan memimpin negara ini di kemudiannya. Namun, sudah pasti ada sisi positif dan sisi negatif dalam pembelajaran jarak jauh ini. Sisi positifnya yaitu seperti hal tadi, bahwa pendidikan tetap terus berjalan dan berkembang. Sedangkan sisi negatifnya, banyak para pelajar yang tidak fokus karena pengawasan dari pengajar tidak seperti dulu pada saat tatap muka. Tak hanya itu, tidak semua pelajar memiliki kebutuhan-kebutuhan yang lengkap yang dapat menunjang program pembelajaran jarak jauh ini, seperti permasalahan jaringan yang tidak stabil, pencahayaan ruang belajar yang minim, pemadaman listrik, ruang belajar yang berisik atau ruangan yang tidak kedap suara, tidak memiliki meja dan kursi belajar, dan banyak hal lainnya. Maka, dari seluruh permasalahan tersebut, kelompok kami memilih mengenai meja dan kursi belajar sebagai permasalahan yang akan kami temukan solusinya. Dan inilah presentasi dari kelompok 22 yang mengumpulkan ide dari 9 orang agar menciptakan solusi yang maksimal. Selamat menyaksikan. Di sini dapat dilihat outline yang akan dibahas melalui presentasi kali ini. Yang pertama yaitu identification of need, yaitu mengenai mengidentifikasi kebutuhan. Lalu feasibility analysis, yaitu pengidentifikasi kemungkinan pendekatan tingkat sistem. Setelah itu system requirements, yaitu persyaratan operasional. Dilanjut dengan technical performance measure, yaitu mengenai kualitatif dan kuantitatif kriteria desain. Functional analysis, yaitu analisis fungsi. System specification, mengenai bagian spesifik sistem. Subsystem functional analysis, yaitu analisis fungsi dari subsistem. Subsystem functional analysis proses, yang merupakan proses analisis fungsi subsistem. Dan terakhir maintenance functional flow, yang merupakan pemeliharaan aliran fungsional. Yang pertama yaitu mengenai identification of needs. Pada proses ini, kami mengidentifikasi bahwa mahasiswa sangat memerlukan fasilitas-fasilitas yang dapat menjadi tempat belajar. Dengan terpenuhi fasilitas ini, proses pembelajaran dapat meningkat. Sebagai contohnya yaitu meja dan kursi belajar yang nyaman ketika dipakai. Ketika kebutuhan ini tercapai, bukan hanya pembelajaran saja yang dapat meningkat, tetapi hal ini dapat memperbaiki postur tubuh yang tegak dan punggung atau badan menjadi tidak sakit serta tidak pegal, meskipun belajar dilakukan dalam waktu yang lama. Setelah itu kita masuk ke feasibility analysis. Pada tahap ini dibagi menjadi 2. Menurut hasil analisis kami, yaitu kami akan membuat meja dengan bentuk yang luas dan lebar, tapi tidak terlalu banyak memenuhi area atau tempat. Dan yang kedua, kami membuat kursi dengan kualitas yang bagus dengan memakai bahan yang empuk. Pada sistem requirements, pada proses ini, kami juga membaginya menjadi 2, yaitu meja yang akan kami ciptakan akan mengutamakan kenyamanan untuk menulis, membaca, serta memiliki kualitas tinggi dari segi kekuatan dan ketahanan, dan juga akan memiliki laci. Dan yang kedua, yaitu kursi. Kursi harus mampu menopang beban tubuh dan juga mengutamakan kenyamanan pada saat duduk dalam tempo waktu yang cukup lama, karena hal ini akan mempengaruhi bentuk postur tubuh. Technical performance measure kami pada meja yang pertama yaitu tinggi mejanya berkisar 80 cm dengan lebar 45-50 cm dan panjang 70 cm. Dan untuk kursi sendiri memiliki tinggi berkisar dari 50-85 cm dengan lebar dan panjang masing-masing 30 cm. Selanjutnya functional analysis kami yang pertama yaitu meja kami jadikan sebagai tempat belajar yang nyaman dan juga sebagai tempat menempatkan peralatan tulis seperti laptop dan juga tempat menyimpan dokumen. Selanjutnya yaitu kursi adalah sebagai tempat menopang tubuh. Bagian selanjutnya yaitu sistem specification yang kami analisa ialah meja sebagai benda untuk menempatkan peralatan dengan berukuran 50 x 70 cm dengan tinggi berkisar 80 cm yang memiliki fungsi untuk menyimpan buku, menempatkan laptop, dan laci sebagai menyimpan barang pribadi.
Meja sendiri membuat laptop tidak cepat rusak karena jika diletakkan di atas kasur maka kipas laptop akan kemasukan debu. Dan untuk fungsi lainnya yaitu memberikan kenyamanan saat belajar. Kursi sebagai benda untuk duduk dengan ukuran 32 x 32 cm dengan tinggi 50 cm memiliki fungsi memperbaiki postur tubuh menjadi tegak atau tidak bungkuk. Subsistem fungsional analisis kami dibagi menjadi 6 subsistem, yaitu sistem kaki meja, subsistem kaki kursi, subsistem alas meja, subsistem bantalan kursi, subsistem sandaran kursi, dan yang terakhir itu subsistem laci meja. Dilanjut dengan subsistem fungsional analisis proses, yaitu kaki meja, kaki kursi, alas meja, sandaran kursi, dan laci meja yang berbahan dasar kayu ulin. Lalu terdapat pelindung bahan karet pada bawah kaki meja dan pada bantalan kursi. Bahan dasarnya itu inoak foam. Maintenance functional flow ada 2, yaitu menjaga meja dan kursi agar tetap kering dan rutin membersihkan debu serta kotoran. Berikut adalah subsistem dari kaki meja. Satu meja terdiri dari sepasang kaki meja atau 2 bagian kaki meja, dengan masing-masing bagian kaki meja tersebut terdiri atas 2 kaki penyangga. Maka disimpulkan bahwa satu meja akan memiliki 4 kaki penyangga. Pada kaki meja memiliki lebar 45 cm dengan tinggi 80 cm, dengan pelindung berbahan karet pada bagian bawah kaki meja agar lantai tidak tergores. Dan kaki meja akan tetap awet, serta bahan dasar dari kaki meja tersebut adalah kayu ulin. Dilanjut dengan subsistem kaki kursi, sama halnya dengan kaki meja, berbahan dasar kayu ulin, tetapi lebarnya 32 cm dengan tinggi 50 cm. Setelah itu, ada desain subsistem top meja atau alas pada meja dengan bahan dasar masih kayu ulin berbentuk persegi panjang dengan ukuran 70 cm x 50 cm dan desainnya simple. Lalu, desain subsistem bantalan kursi dengan bahan dasar inoak foam dengan ukuran lebar 32 cm dan tinggi 29 cm. Desain subsistem laci meja dengan bahan dasar kayu ulin berbentuk persegi panjang. Gagah pada laci didesain minimal agar cocok pada dinding bermotif apapun dengan ukuran 54 x 34 x 15 cm. Dan yang terakhir, desain subsistem sandaran kursi yang berbahan dasar kayu ulin dengan ukuran 35 cm dan lebarnya 32 cm. Setelah itu, kita akan masuk ke pembuatan dari sebuah sistem tersebut. Namun, karena adanya keterbatasan alat dan bahan serta waktu, maka kami memutuskan untuk membuat sebuah miniatur. Namun, masih mengutamakan poin-poin yang ada di atas. Bahan yang kami perlukan dalam pembuatan miniatur ini adalah spons atau pons, lalu scrub sticks atau sumpit, uhu glue dan juga lem uhu, Ada toothpick atau tusuk gigi, dan stick atau stick. dan berikut cara pembuatan sistem dan subsistem kami. Pertama sekali, stick es krim disusun seperti pada video dan didekatkan dengan menggunakan lem uhu. Usahakan stick es krim disusun pada posisi yang lurus. Lalu, lakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Maka, top meja yang pertama dan top meja yang kedua akan direkatkan menggunakan lem uhu. Dan bentukan dari alas atau top meja akan seperti pada video. Setelah subsistem alas atau top meja selesai, kita akan membuat subsistem bantalan kursi. Spons akan kita gunting agar membentuk bentuk lingkaran. Lalu akan dibungkus dengan kain. Kami memakai kain berwarna coklat. Dan seperti inilah bentuk subsistem bantalan kursi kami. Berikutnya, kita akan membuat subsistem dari laci meja. Stick es krim dibentuk seperti pada video dan dibuat 5 buah dengan ukuran yang bervariasi. Jika sudah dibentuk 3 bentuk stick es krim, maka akan disatukan seperti pada video dengan menggunakan lem uhu. Lalu, pada bagian depan dan belakangnya, kita tutup menggunakan stick es krim dengan bantuan lem uhu seperti pada video. Lalu,
Pada pegangan lacinya, kita menggunakan sumpit. Dilanjut dengan subsistem kaki meja, kita akan membentuknya seperti pada video dengan jumlah 2 buah. Lalu, 2 buah stik es krim yang baru ditumpuk dan disatukan atau direkatkan dengan lem uhu dan dibuat sebanyak 8 buah. Lalu, ambil 2 buah dari 2 stik es krim yang ditumpuk tadi akan dibuat bentuk panjang sebagai kaki dari kaki meja. Lakukan hal yang sama pada sisa yang lainnya. Setelah itu, siapkan 4 kaki meja dan 2 penyangga kaki mejanya dan lekatkan dengan lem uhu yang sesuai seperti pada video yang tertera. Lalu, biarkan hingga lem uhunya mengering. Dan seperti inilah hasilnya. Lalu, kita akan lanjut ke subsistem kaki kursi. Pertama, potong sumpit dan haluskan dengan kertas pasir. Dan rekatkan dengan lem uhu. Lalu, ambil stik es krim dan susun seperti pada video. Dan rekatkan dengan lem uhu. Selagi menunggu kering, kita ambil 2 pasang sumpit yang masing-masing pasangnya terdiri dari 2 sumpit yang telah digunting seperti pada video, lalu rekatkan. Setelah stik es krim kering, kita membutuhkan sepasang untuk bagian kaki kanan dan kaki kiri. Lalu, susun pada seperti video dan rekatkan dengan lem uhu. Seperti inilah subsistem kaki kursinya. Memang tidak lurus, namun di balik layar akan kami perbaiki. Dan selanjutnya kita akan membuat subsistem sandaran kursi. Dan semuanya dapat terlihat jelas pada layar bagaimana cara pembuatannya. Pada bagian sandarannya juga kita berikan busa atau sponge agar tetap nyaman jika duduk. Biarkan mengering dan timpa di atasnya dengan benda agar lebih rekat. Lalu, satukan ke 6 subsistem agar terbentuk meja dan kursi belajar seperti yang diharapkan. Namun, jangan lupa untuk membuat tempat untuk menopang laci meja agar laci meja dapat dibuka dan ditutup dengan menggunakan stik es krim. Satukan top meja dengan tempat untuk menopang laci meja dan setelah itu disatukan juga dengan kaki meja seperti pada video yang tertera. Rekatkan semuanya dengan lem uhu dan biarkan kering. Lanjut, kita akan menyatukan sandaran kursi dengan kaki kursi seperti pada video dan direkatkan dengan lem uhu. Dan ini adalah hasil dari subsistem kami. Ada subsistem kaki meja, subsistem top meja, subsistem laci meja, subsistem bantalan kursi, subsistem sandaran kursi, subsistem kaki kursi, dan ini adalah hasil produk dari sepasang meja dan kursi belajar. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 22. Kami mengucapkan terima kasih sudah memperhatikan hingga akhir. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih.